Assalamualaikum, balik lagi di channel YouTube aku, Intan Media. Kalian tahu nggak sih apa itu OTG, ODP, PDP, kasus konfirmasi dan social distancing? Tonton video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa buat like, komen, dan share ke semua sosial media kalian. So, let's start! OTG, ODP, PDP, kasus konfirmasi. Apaan sih bedanya? Yuk kenali perbedaannya. OTG, orang yang tidak ada gejala dan memiliki resiko tertular dari orang konfirmasi COVID-19. ODP, orang yang mengalami pilek, sakit tenggorokan, dan batuk, serta pada 14 hari terakhir sebelumnya pernah berada di daerah terjangkit virus corona atau kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19. PDP, orang yang mengalami sesak napas atau pneumonia, demam di atas 38 derajat disertai batuk, sakit tenggorokan, dan pilek, serta pernah berada di daerah terjangkit virus corona atau kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19. Kasus konfirmasi, pasien yang terinfeksi COVID-19 dengan hasil pemeriksaan tes positif melalui pemeriksaan PCR. Social distancing adalah tindakan untuk mengurangi kontak dengan orang lain dan menghindari melakukan kegiatan di keramaian. Bagaimana bentuk social distancing yang perlu dilakukan? Beberapa anjuran utama antara lain menghindari keramaian, misalnya situasi, kegiatan atau acara besar yang dihadiri orang banyak dan berdesakan. Mengurangi menggunakan transportasi publik dan belajar atau bekerja di rumah untuk sementara waktu. Bagaimana bila tidak memungkinkan melakukan social distancing? Dalam semua keterbatasan, kita semua tetap dapat melakukan social distancing, walaupun terpaksa berkegiatan di luar rumah. Siapapun yang baru datang dari negara terpapar COVID-19 atau bila kita menunjukkan gejala sakit, disarankan untuk tidak keluar rumah selama 14 hari atau self-quarantine, atau segera cari bantuan medis. Selain dua kondisi di atas, yang perlu dilakukan adalah mengurangi sebisa mungkin kegiatan di luar rumah dan di keramaian. Bila harus tetap keluar rumah dan menggunakan kendaraan umum, perlu menghindari waktu ramai atau peak hours. Hindari menyentuh permukaan yang mungkin dipegang orang lain juga, misalnya pegangan tangga atau gagang pintu. Bila harus bepergian dengan pesawat, kereta atau bus, cari tahu mengenai status keamanan tempat yang kita akan datangi. Hindari berdesakan dengan orang lain, gunakan masker bila diperlukan, dan jangan lupa segera mandi dan bersihkan diri tiba di tujuan. Bila perlu membeli makanan atau kebutuhan lain, sebisa mungkin gunakan layanan pesan antar atau delivery. Bersihkan atau cuci barang yang dibeli sebelum disimpan dan utamakan memesan makanan yang matang sempurna. Bila perlu berolahraga, pilihlah yang dapat dilakukan di dalam rumah atau yang dilakukan di tempat terbuka. Hindari jam-jam ramai, hindari berbagi peralatan, dan jangan lupa mandi atau bersihkan diri setelah berolahraga. Bila anak bosan belajar di rumah, sebisa mungkin beri kegiatan untuk dilakukan di dalam rumah. Bila sangat mendesak, pilih kegiatan yang bisa dilakukan di ruangan terbuka yang tidak ramai. Ajarkan kebiasaan bersih-bersih setiap selesai berkegiatan dan beri penjelasan dengan baik tanpa menakut-nakuti ataupun membuat panik.